tanggal 1 Juni 2019 di VCT Batch 4 Jateng DIY SCI 784. Pada sesi kali ini saya perkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai host Diah Eko Adi Kristianti, guru SMA Negeri 1 Kramat, kemudian sebagai moderator Bapak Budi Siswanto MPD yang merupakan bertugas di SMP 3 Larangan Brebes. Kemudian sebagai presenter kita kali ini adalah Bapak Ahmad Maskur SPD, Kepala Sekolah SD Tegak Sari 3, tentang pembuatan media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint, peningkatan kompetensi pedagogik. Guru hebat Indonesia yang pintar harus didukung oleh kompetensi yang kuat, terutama penguasaan ITC dalam pembelajaran. Bagaimana menggunakan PPT yang dikemas dalam pembelajaran interaktif. Oleh karena itu, Bapak Ahmad Maskur mengambil judul pembuatan media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint untuk bahan presentasinya. Untuk ini akan dipandu oleh moderator Bapak Budi Siswanto. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan sepenuhnya Bapak Budi Siswanto untuk memandu kegiatan. Terima kasih. Orang hebat, sekolah hebat berprestasi di Kota Tegal yang akan mempertahankan pembuatan media pembelajaran yang baik sebagai salah satu juga. Dan terima kasih kami juga hebat juga saudara saya ini untuk kesempatan ini. Oke, lanjutannya kepada Bapak Ahmad Maskur dipersilakan untuk mempresentasikan yang tadi. Terima kasih Pak Budi atas waktu yang terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Tia selaku host, dan terima kasih pada Pak Budi selaku moderator yang memberikan waktu pada saya untuk presentasi tentang cara membuat media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint. Berkenaan dengan judul itu, kami punya beberapa rekan yang menginginkan teknik ini untuk di-share kepada teman-teman. Yang pertama, cara pembuatan media pembelajaran interaktif dengan PowerPoint itu langkah 1, yaitu menyiapkan file. Karena file ini bentuknya sudah saya tampilkan. Kalau yang belum, itu mulai dari menyiapkan file berupa menjalankan aplikasi PowerPoint. Caranya langsung klik saja simbol dari file aplikasi PowerPoint, atau klik Start All Program, pilih Microsoft Office, kemudian menuju pada PowerPoint. Kemudian setelah kita mempunyai tampilan dari PowerPoint ini, kita bisa langsung menyimpan terlebih dahulu file ini, karena biasanya kadang-kadang ada kendala-kendala tertentu yang menyebabkan file hilang. Caranya dengan klik foto file, save as, kemudian pilih tempat penyimpanannya, misalkan tempat penyimpanannya di dokumen, kemudian kita tentukan nama, mengganti nama, atau saya berikan nama PPT interaktif.
Kemudian tempatnya, tipenya boleh kita pilih, yaitu PowerPoint 2007 sampai 2003 dengan maksud bisa dibuka dengan Microsoft Office tahun berapa saja, karena tingkatannya lebih rendah. Kemudian setelah kita save, nanti kita pilih yes, baru menuju ke tempat semula. Langsung kita ke arah memulai dengan langkah yang kedua, yaitu menyiapkan slide ya, menyiapkan slide. Langkah kedua diawali dengan membuat klik pada slideshow, kemudian kita pilih setup show. Nanti akan ada pilihan 3 macam. Kita pilih proceed at the close full screen. Kita pilih ini dengan maksud bahwa dengan cara ini kita akan menentukan pemindahannya tidak lagi dengan menggunakan mouse atau keyboard ya, tapi akan ditentukan dengan cara yang lain, yaitu tombol-tombol navigasi. Kemudian setelah kita sudah menentukan ini, kita salin slide ini sebanyak dari slide yang akan kita buat. Misalkan dengan 6 slide, maka kita akan mengkopinya menjadi sebanyak 5 kali. Caranya yaitu klik kanan pada slide yang start slide show ini, pada ini di copy sebanyak 5 kali. Klik kanan, paste, nah kemudian sebanyak 5 kata, atau menggunakan Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5 kali, berarti ada 6 slide. Nah, selanjutnya setelah slide ada, kita beri judul pada setiap slide. Kita menuju ke slide 1. Berikan judul pada slide 1. Misalkan yang ini kita beri judul home. Pakai huruf besar saja. Kemudian kita atur besar dari ukuran home ini, tergantung kita. Kalau memuat tulisannya lebih banyak, disarankan tulisan ini bisa kecil, diatur hurufnya atau warnanya dan sebagainya, tergantung selera kita masing-masing. Kemudian setelah kita tulis judul ini sudah dibuat, kemudian kita ulangi pada di slide berikutnya. Kita beri judul, misalkan berikutnya penyusun. Kemudian pada ini kita atur lagi sama. Di slide 3 kita beri judul, misalkan topik yang lain, misalkan petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan, kita tulis petunjuk saja, boleh, atau tulis juga penggunaan. Nah, kita atur. Nah, kemudian slide 4 kita beri judul, misalkan evaluasi. Materi dulu, maaf, langsung ke materi. Kemudian slide kelima, evaluasi, dan yang keenam simpulan. Misalkan
home, penyusun, petunjuk penggunaan, materi, kelima evaluasi, keenam adalah simpulan. Nah, setelah kita buat judul dari masing-masing slide, kita menuju langkah berikutnya, yaitu menyiapkan tombol navigasi. Di langkah 2 di atas, kita sudah memilih opsi proceed of the JAWS full screen. Dengan demikian pemindahan slide tidak bisa dilakukan dengan sembarang memijit mouse ataupun keyboard. Untuk itu maka kita harus membuat tombol navigasi menuju ke bagian-bagian lain dalam bahan ajar interaktif kita, dengan cara kita berada di slide 1, kita insert, kita menuju save, terus setelah itu kita pilih rounded rectangle ini. Nah, ini kita pilih, kita letakkan di sini sebesar keinginan kita, sebesar tombolnya, ya. Nah, setelah ini kita buat, kita bisa atur tampilan ini dari warna maupun garis tepinya atau efeknya. Misal kita warna sini, kita menggunakan warna hijau. Kemudian tepinya kita atur ketebalan tepinya, garisnya itu misalkan pilih yang 3. Kemudian kalau mau beri efek, silakan boleh menggunakan efek yang lain ini atau yang lain, misalkan ini boleh. Kita bebas menentukan kreasi dari keinginan kita sendiri untuk menentukan tombol. Kemudian setelah kita memberikan pilihan-pilihan itu, kita langsung bisa menuju pemberian nama dari tombol tersebut untuk menuju ke arah yang kita inginkan, slide kita inginkan, ya. Caranya kita klik kanan pada objek tombol itu, kita edit text, boleh kita beri nama take home. Kemudian setelah ini kita lepaskan untuk tulisan, kita bisa mengubahnya menjadi warna yang kita kehendaki, misalkan warnanya hitam, kita tinggal klik ini warna hitam, atau warna yang lain kita tentukan, misalnya kita gunakan warna putih atau warna hitam, kita pilih hitam. Setelah home, kalau ukurannya masih dirasa kecil bisa diperbesar, kita gunakan misalkan besar 28 atau yang lain. Kemudian setelah kita buat ini, kita akan membuat tombol untuk slide-slide yang lain. Maka kita copy aja, langsung klik pada tampilan ini, kemudian klik kanan, copy, kemudian kontrol paste atau kontrol V, supaya slide yang kita buat misalkan 6, maka kita ada 6. Setelah ada 6 tombol, maka kita akan mengatur, kita atur
sedemikian rupa, boleh secara vertikal atau horizontal di bawah, tergantung selera kita. Kadang ada yang menempatkannya di bawah, kadang ada yang menempatkannya semacam ini. Karena ini namanya masih home semua, kita edit ya. Kita edit. Yang kedua yaitu penyusun. Kemudian yang ketiga kita edit petunjuk. Kemudian yang keempat materi. Kemudian yang kelima kita bisa, yang kelima adalah evaluasi. Kemudian yang keenam terakhir adalah simpulan. Bahan ajar yang kita buat, slide-nya ada 6. Kalau ibu atau bapak ingin menghendaki semakin banyak slide, ya tombolnya juga akan diperbanyak sesuai dengan banyaknya slide yang itu, atau tombol-tombol lain yang nanti memuat link ke file tertentu, itu bisa. Kita lanjut. Setelah kita menentukan ini, kita akan membuat berikutnya, yaitu menyiapkan hyperlink. Hyperlink itu adalah koneksi dari satu slide ke slide lain, atau halaman lain, atau file, atau custom yang kita kehendaki. Hyperlink itu sendiri dapat berupa teks, objek, atau word-art. Tetapi dalam hal ini kita membuatnya dalam bentuk objeknya. Cara membuatnya, yang pertama kita pilih tombol home. Beberapa orang tidak memulai dari home tapi langsung penyusun. Kenapa? Karena kadang kita menganggap bahwa home ini tidak perlu ke home lagi, tidak perlu karena sudah ada di tempat. Tetapi ini kita butuhkan karena nanti akan kita copy ke slide-slide berikutnya, sehingga membutuhkan link ke home. Maka kita gunakan ke home. Ya, kita langsung memilih tombol ini home, kemudian membuat hyperlinknya. Caranya, setelah kita ini, kita masuk pada insert, terus ada hyperlink. Nah, di hyperlink ini ada tampilan semacam ini, insert hyperlink. Ini kita pilih. Kalau kita menghubungkan home ini pada file, kita pilih pada exiting file or web page, atau kalau kita mau ke slide, kita gunakannya ini. Nah, yang kita butuhkan home ke home. Nah, pada slide 1 mungkin ini tidak berarti, tidak perlu, tetapi nanti pada karena di copy ke slide lain, ini akan otomatis masuk. Ya. Kita oke. Setelah ini kita oke, home ke home. Nah, kemudian penyusun, kita klik penyusun sama ke hyperlink, kemudian kita ke penyusun. Oke, begitu juga dengan petunjuk. Yang perlu diingat, kadang kita menentukan hyperlinknya, meletakkan kursornya itu tidak di kotak begini, tapi ada di dalam. Kalau ada di dalam ini, maka hyperlinknya ini akan muncul. Misalkan tadi petunjuk, kita petunjuk, ini yang jadi tempat untuk menekan tombol ini hanya pada tulisannya. Ya, tapi kalau nanti tombolnya ditekan itu tidak tepat pada tulisan, ini tidak punya pengaruh.
maka kita perlu mengubah ini, tidak pada tulisan tetapi pada keseluruhan daerah yang ada di berwarna hijau ini. Ya, kita hyperlinknya kita ubah, kita remove, kita ulangi lagi, letakkan pada yang membentuk garis sehingga semua wilayah yang ada di sini itu kena hyperlink petunjuk penggunaan. Nah, kemudian materi juga sama, materi, oke. Evaluasi, untuk evaluasi, kemudian berikutnya simpulan, untuk simpulan tarik ke bawah, simpulan. Oke, setelah itu kita sudah punya ini, kita akan coba dulu. Kita coba slideshow, kita menuju ke penyusun, langsung menuju slide yang ada di dalam penyusun. Kita sudah coba, kita karena ini sudah berfungsi, kita membuat tombol-tombol pada slide yang lain, slide 2 sampai 6. Untuk memudahkan, kita copy saja, kita blok, kita letakkan kursor di atas ini dan tarik ke bawah sampai simpulan sehingga tampilannya begini. Kemudian kita klik kanan atau Ctrl C. Ctrl C, kita menuju ke slide 2, kita pastekan. Slide 3 kita pastekan atau Ctrl V. Slide keempat kita pastekan. Slide ke-5 juga sama, kita pastekan. Slide 6 kita pastekan juga. Nah, kita sudah punya semua tombol menggunakan itu. Kita coba tombolnya, navigasinya fungsi atau tidak. Kita menuju penyusun, kalau petunjuk kita klik petunjuk, kita menuju materi, kita tunjuk materi, evaluasi kita menuju evaluasi, simpulan-simpulan. Kelihatan sudah berfungsi semua. Sekarang sudah berfungsi, kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya yaitu kita coba untuk mengatur navigasi, membuat animasi, ya, membuat animasi yang akan dibuat yaitu menyembunyikan tombol-tombol yang telah ada. Jadi tombol ini nanti tidak muncul pada home, ya, pada home itu tidak muncul, dan bisa muncul kalau kita mengklik tombol tertentu atau biasa disebut dengan pop up menu, ya. Dalam contoh ini kita akan membuat tombol tambahan sebagai tinger, ya, tinger atau pemicu, ya. Caranya itu kita sama seperti ketika kita membuat tombol navigasi, ya. Caranya hampir sama, ya. Kita buat contohnya insert, kemudian set, kita pilih ini, kita letakkan di bawah misalkan. Letakkan di bawah, misalkan sini. Warnanya bisa beda, bisa sama, ya. Kita beri judul pada tombol pop-up ini dengan tulisan menu. Nah, kalau dirasa kurang besar, bisa tarik saja atau beri ukuran hurufnya, kita tentukan 24 misalkan,
dengan huruf tebal. Ini contoh yang ada. Sebaiknya ini kita buat ini ada di slide 1 ya, slide 1. Kemudian setelah kita membuat tombol menu, kita menuju ke animasi ya. Kita pilih animasi, pilih animasinya update ini boleh. Nah, kemudian ini kita tentukan untuk menghubungkan ini kita blok dulu. Ini kemudian kita pilih kemudian semua yang ada kita masih kurang. Ini kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, makanya ada 1. Kalau ini kemudian kita ikuti ada garis merah ini, kita menuju ke timing ya, ke timing, kemudian kita pilih trigger ya, trigger, kemudian pilih start effect on click ini. Nah, semuanya ya kita okekan. Nah, ya ketika kita klik menu, dicoba menunya tadi ikut juga, menunya ikut, kita munculkan lagi ini di remove. Nah, sudah kita ulangi lagi ini kita klik menu, belum terhubung, maka kita akan memunculkan dengan trigger ini ya. Muncul dua pilihan, satu mana. Nah, oke. Munculkan. Oke, coba kita lakukan. Coba itu hilang, nanti kita ulangi lagi. Maaf, Suaranya jadi putus-putus, nggih. iya, Mas Kor. kenapa ya, Bu? Masih putus-putus, Bu? Halo? Kalau ini sudah jelas. Sekarang tidak. Iya. Saya ulangi lagi. Kita akan membuat setelah menu.
animasi lagi ya Bu. Nah, kita animasi, kita pilih header. Kemudian setelah itu kita langsung menuju ke animasi untuk yang menu ya. Kemudian kotak pada animasi sebelah kanan ini kita pilih ini, kemudian ini lagi kita ketik. Oke. Ke sini sudah kita klik. Kemudian untuk menu pilih kita ke menu. Oke, kita coba pada ini ada, kita tentukan home-nya. Nah, ini pemicunya sudah kita buat ya. Kemudian kita bisa mengisi setiap tampilan pada setiap slide ini dengan gambar atau tulisan. Pada home ini bisa ditulisi judul dari kegiatan, misalnya kegiatan pemberian tugas terstruktur pada pelajaran apa. Nah, ini boleh kita membuat keinginan kita tergantung bahan ajar yang ada yang akan kita sampaikan. Bisa juga dilengkapi dengan gambar-gambar yang ada animasi warna dan sebagainya, kita bisa memilihnya. Kemudian untuk penyusun kita bisa menulis dan menampilkan gambar dari guru dan siswanya kalau perlu, atau kegiatan belajar mengajarnya, dan kita bisa memberikan tambahan tentang materi yang akan kita tulis di sini ya. Kadang kita menyisipkan foto atau foto kegiatan yang ada di dalam slide untuk kita tambah ya, sebagai materi ya. Kita ya waktunya. Oh iya kita setelah sampai pada penyusun kita bisa menambahkan, misalkan seperti kita membuat contoh, kita ini contoh yang ada di ini. Kalau kita ingin memberikan ini contoh tugas ini, kita copy, kita boleh menghubungkannya di antara atau di terakhir juga tidak masalah. Contohnya misalkan di sini, yang kita klik oke,
Oke, fase. Nah, ini gambar ini. Kemudian ini sebagai tugas. Ini akan ini misalkan ini merupakan tugasnya, contoh tugas. Ini kita beri ini contoh materi, contoh tugas, contoh tugas. Kemudian kita mengelingnya ke sana. Nah, contoh tugas kita beri warna, misalkan warnanya warna biru lagi atau merah. Kemudian tulisannya kita ukur ke bentukan lebih besar lagi. Kita beri tebal. Kemudian setelah ini contoh tugas ini kita hyperlink. Ini cuma insert, hyperlink, kemudian menuju ke slide 7. Ini. Maka ketika kita mengklik ini, maka pada saat show contoh tugas langsung terhubung pada ini. Kemudian bisa juga kita menghubungkannya dengan file. Misalkan ini petunjuk penggunaan, contoh petunjuk atau cara pembuatan. Ini bisa kita linkkan juga ke file. Contoh ini beri warna dulu biar menarik. Misalkan warnanya warna biru. Kemudian boleh berikan warna pada shape outline ataupun bisa shape effect. Kita langsung saja menuju ke hyperlinknya, yaitu insert hyperlink. Kita tidak pada slide tapi pada file, maka kita klik ini pada file. Tempatnya kita tentukan. Kalau misalkan ada di yang lain silakan, tapi kalau misalkan kita punya file ini, misalkan latihan tatap muka atau yang lain, cara pembuatan media, nah ini kita oke. Maka ketika ini dibuat, ini kita klik, maka yang terhubung langsung menuju ke file dari cara pembuatan media. Jadi tergantung ibu menyiapkan posisi materi dan sebagainya. Ini kalau filenya agak jauh, ya itu agak lama koneksinya. Tapi kalau saya sarankan posisi materi, posisi file ini satu folder dengan PowerPoint-nya, sehingga akan cepat untuk terkonek. Ini contoh pembuatan media. Ini menghubungkannya dengan file atau dengan yang lain. Demikian simpulannya, bahwa yang bisa saya sampaikan saya sangat sederhana, tetapi bisa membantu untuk pembelajaran interaktif dengan PowerPoint. Saya serahkan kepada moderator. Dipersilakan moderator Pak Budi. Suaranya putus-putus. Pak Masud, dengar suara Pak Budi gimana? Putus-putus. Putus-putus Pak Budi. Suaranya masih putus-putus Pak Budi. Putus. Ya udah mendingan, cuma jauh, suaranya jauh. Ya, masih jauh Pak Budi. Pada sekali lagi
belum kali Pak? Oke, kita berikan terima kasih sekali kepada Bapak Maskul yang terima kasih ya. Sesi tanya jawab, monggo dipersilakan. Monggo Pak Budi. Yang lain kok enggak dipersilakan untuk barangkali ada yang bertanya. Dipersilakan. Bu. Gimana? Ulangi lagi Bu pertanyaannya Bu Tia. Mas semua. Saya juga persen. Oh, Iya. Iban kan kelihatan sekarang hampir semuanya ini tadi tuh Pak ini semua tak orang. lain semua. Wah, termasuk saya jadi merah. Iya tadi. Ya, maksudnya ini barangkali mau pada bertanya gitu kan tak nyalakan semua tadi. Nanti Gimana? teman-teman hebat lainnya yang bertanya langsung saja mic-nya langsung Iya, sendiri nggih. yang coba sih kepada apa? Suaranya tidak ada lagi nih. Akibat dari persiapan lebaran kali Pak. Mic-nya masih tinggal kita bertiga mic-nya ya. Kan yang mau bertanya bisa sendiri Pak. Kita buka. Ini kan tuh, tadi pertanyaannya kita masih ke itu enggak? Masih kelihatan tangan enggak? Ini video suaranya jadi nggak iya Pak. Kadang deket sekali Pak. Kadang deket sekali. Harus jelas banget. Tapi kadang jauh. Bapak Ibu ada nggih? Gimana? Sana itu. Suara pertanyaannya nggak jelas Pak. Iya nggak kedengar. Iya. Baru saya bertanya, yang mau bertanya partisipannya diam sendiri ya mic-nya ya. Iya, tapi kok nggak ada suara. Iya, merah semua. Iya, nggak apa-apa Pak. Kita bertiga. Mas Dor, Iya. dengar suara Pak. Iya gimana Bu Suara Pak Tia? Budi tadi. Gimana Bu Tia? Itu tadi Pak Budi bertanya, dengar enggak Pak? Nggak dengar. Apa Memang pakai sudah jelas Pak Budi. pakai chat ya? Diperjelas monggo. Diperjelas oleh moderator. Apa? Yang tanya moderator. Moderatornya tanya Pak, tapi mic-nya kayak
ini udah jelas. Sampun. Suaranya yang paling ya. Iya, gitu terang banget. Begini. Ayo sawan jam 11. Jauh lagi Pak, suaranya nggak jelas lagi. Tapi udah debeng banget. Tapi kok ini anu lagi. Tapi nggak tahu Pak Mastur dengar nggak? Saya yang jelas suaranya Budia. Ya, terus Pak. Ulangi lagi Pak. Ulangi lagi Pak. Ya. Pertanyaan diulangi, mohon diulangi lagi Pak. Ya. Ya, terima kasih. Ya, saya tangkap pertanyaannya, Bu. Begini, saya langsung ya, Bu. Iya. Iya. Yang jelas, posisi untuk pembelajaran dengan menggunakan media interaktif ini, bahwa siswa tidak harus bisa familiar dengan penggunaan media tersebut, karena pengaturan media dan juga pengembangannya men-setting dengan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran itu semuanya dikelola oleh guru. Jadi apabila ada siswa yang tidak familiar tidak bermasalah, karena yang penting bisa menampilkan dan menghubungkan antara satu tombol dengan file tertentu yang dibutuhkan. Anak bisa merekam kegiatan itu melalui catatan di dalam bukunya ataupun melalui penjelasan dari guru. Demikian Pak. Iya, diantaranya begitu. Iya, penyesuaian kemampuan siswa dengan guru itu dengan kemampuan rata-rata yang ada di dalam kelasnya. Begitu Pak. Monggo Budia. Ya, terima kasih. Ya, Budia. Pada saat apa Budia? Iya. Kenapa? Hmm. Iya, betul Budia. Betul Budia. Iya. Iya. Memang ya, saya sudah mencobanya dalam bentuk workshop di sekolah saya, yaitu guru-guru saya bimbing untuk pembuatan media pembelajaran interaktif semacam ini. Sambutannya baik dan nyatanya hasil yang diberikannya jauh lebih bagus dari yang saya buat, yang saya contohkan. Mereka lebih canggih lagi, ya informasi dan kemampuan yang dimiliki guru-guru sekarang, terutama yang muda, ini penggunaan IT ini sangat luar biasa, sehingga kita hanya mengharapkan kompetensi tersebut bisa diterapkan di dalam pembelajaran, memudahkan siswa dalam menerima pembelajaran dan melaksanakan kegiatan tugas yang diinginkan. Begitu Bukina? Butia, maaf.
Iya Budi ya, sorry ya Budi ya. Ya, iya iya. Iya iya. Iya iya. Hmm. Iya. Iya iya. Iya. Tapi secara teknik dasar itu sudah ada di tadi tampilan tadi Bu. Ya. Hmm. Pak Budi. Ya. Eh, monggo Pak Budi moderator untuk memberikan simpulan. Ya. Hmm. Ya, jam 11 sudah. Sudah. Ya. Monggo, host. Hmm. Bentar, bentar. Iya, betul. Iya. Heeh. Semoga yang menyimak memahami dan mengerti apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dan mendeteksi juga Amin. 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 Ya. akan ke Hmm. demikian sesi kali ini saya tutup, saya akhiri. Atau sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Ya.